Filsafat itu dimaksudkan dari awal untuk beroposisi dengan kekuasaan. Filsafat dilahirkan justru untuk menghalangi kekuasaan jadi absolut. Sejarah filsafat Barat begitu, sejarah filsafat India juga begitu, sejarah filsafat Islam juga begitu. Jadi kita mau agar supaya ada elemen kritis di dalam kehidupan akademis kita. Dianggap bahwa Anda mahasiswa itu tidak boleh bikin seminar, harus dibimbing oleh profesor. Loh, prinsip universitas, mimbar akademis itu adalah mimbar sivitas akademi, bukan sekedar mimbar profesor kan. Siapapun yang punya dalil akademis, dia punya hak untuk naik mimbar akademis. Mau dia mahasiswa, mau dia dosen biasa, mau dia profesor, itu setara, dijamin kebebasan akademisnya. Kalau dibilang itu mimbar profesor, mimbar guru besar, banyak guru besar yang otaknya kecil gitu. Di Indonesia banyak gitu kan. Jadi kita ingin kembalikan fungsi dari kampus sebagai penyuplai akal sehat. Nah, akal itu hanya disebut akal kalau dia bisa dikritik. Pikiran hanya disebut pikiran kalau dia bisa dibantah. Kalau saya mengucapkan sesuatu dan tidak boleh dibantah, itu artinya saya lagi berdoa. Doa nggak bisa dibantah. Tapi pikiran itu bisa dibantah. Nah, cara membantah yang paling mudah adalah tampilkan di wilayah akademis, karena di situ ada metodologi kan. Kan kalau pikiran dipamerkan di panggung dangdut kan nggak bisa dibantah kan. Karena yang datang kan konstituennya mah tepuk-tepuk tangan aja. Lain kalau pikiran akademis itu akan membantah. Jadi mimbar yang paling mungkin untuk merawat akal sehat ya memang mimbar akademis. Dan itu nggak boleh dikendalikan oleh kekuasaan. Akal sehat nggak akan mati. Dia dimatikan di kampus, dia akan cari gorong-gorong baru. Saya perhatikan begitu kampus ditutup, dosen-dosen pada bikin YouTube baru. Dan semuanya adalah menghajar kekuasaan. Jadi percuma ini gelombang akal pikiran ini, gelombang akal sehat. Dia nggak bisa dihentikan lagi karena kekuasaan tidak punya alat penghalang. Penghalang dari akal pikiran adalah pikiran. Kalau kekuasaan tidak punya pikiran, maka akal pikiran kampus dan kritisi itu akan melampaui dan membanjiri kekuasaan. Cuman itu. Jadi kalau kekuasaan ingin menghalangi pikiran, nah mulailah dia berpikir juga tuh. Jangan cuma jadi pesuruh, jangan jadi petugas partai, jangan jadi boneka dari konstelasi kekuasaan dunia. Itu artinya orang baca, oh, kalau pemimpin nggak punya pikiran, itu bukan sekedar membahayakan istana, membahayakan bangsa ini. Karena konstitusi menyuruh supaya kita tumbuh dalam pikiran, cerdaskan kehidupan bangsa, itu perintah konstitusi yang nggak main-main. Dalam keadaan tidak ada ukuran, atau ada ukuran tapi dibantah oleh kekuasaan, maka demokrasi mesti dirawat di luar wilayah kekuasaan. Itu yang disebut sebagai parallel policy. Jadi politik yang membayang-bayangi politik kekuasaan. Nah sekarang di kita, di mana letak politik pembayang-bayang itu? Ya di dalam pembicaraan publik yang diam-diam, yang tidak terdeteksi lagi oleh kekuasaan. Nah kita perkuat itu aja, karena itu juga jaringan demokrasi yang baik. Kita nggak percaya lagi statistik pemerintah, nanti tiba-tiba ada menteri atau menko datang dengan gagah perkasa di depan podium menerangkan keadaan. Nggak ada yang percaya, karena aura keadilan itu udah hilang. Kita nggak bisa lagi tutup itu. Saya berupaya untuk berpikir terbalik, tapi akhirnya kita tahu bahwa ada akal sehat publik yang nggak bisa dikoordinasikan lagi, sehingga dia akan punya cara sendiri untuk mencari outlet. Yang bahaya kalau outlet itu akhirnya tumbuh menjadi rasisme, tumbuh menjadi konflik horizontal. Nah itu bahayanya tuh. Kita sebagai orang yang berupaya untuk merawat opini publik, selalu berupaya menjaga jangan sampai keresahan publik ini, social unrest ini tumpah menjadi pertengkaran primordial. Itu bahayanya. Kalau pertengkaran politik itu biasa, tapi kalau pertengkaran primordial, dia akan dieksploitasi oleh para penunggang kekuasaan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Itu saya kira itu poin bijak yang bisa kita sampaikan pada publik.